Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 PTK UIN Sumatera Utara, Medan. Program studi pendidikan agama Islam dengan nomor peserta 2025258188. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 10 Medan. Mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja berikut video pembelajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ketepatan kita pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Nah, kita hari ini belajar tentang cara bagaimana kita praktek dalam pelaksanaan sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Salah satu rukun Islam yang 5. Rukun yang berapa? Yang kedua. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana kita pelaksanaan sholat fardu. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Ayo kita baca sama-sama. Mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Ya. Kenapa? Karena salah satu rukun Islam yang 5, yaitu yang kedua pelaksanaan sholat fardu. Nah, pertama ini Bapak terangkan dulu. Kita dapat lihat ya, yang pertama, kalau kita sholat, nah itu berdiri tegak, lurus, ya berdiri tegak, lurus, dan dengan niat, ya niat kita mau sholat apa? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, salah satunya adalah berdiri tegak yang lurus, ya, karena kita menghadap Allah, berdiri tegak yang lurus. Nah, di sini yang pertama berdiri tegak berarti dengan niat, ya niat kita ya, berdiri tegak niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takbir. Takbir atau mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan. Jadi kita mengangkat dua tangan, ya, mengangkat dua tangan, ya. Dengan mengangkat dua tangan ini dengan lurus, ya, mengarah ke mana? Mengarah ke kiblat. Nah, itu sesuai dengan yang sudah Bapak pelajari, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kalau kita sudah angkat tangan, baru kita letakkan tangan di atas dada, ya, letakkan tangan di atas dada. Lalu kita kemudian baca doa iftitah. Nah, doa iftitah ya sudah dipelajari ya. Doa iftitah dan dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah, terus surat pendek. Nah, ini tengah berdiri seperti ini. Salah satu
artinya adalah baca Al-Fatihah, doa iftitah, Al-Fatihah dan surah pendek. Nah, itu yang ketiga. Itu tata caranya ya, tata cara pelaksanaan untuk kita sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, selesai kita pelaksanaan bacaan iftitah, bacaan Al-Fatihah, baca surah pendek, ya nanti pendek surah mana ya. Nah, habis itu baru kita yang keempat adalah ruku. Ya, ruku. Nah, ini ruku kita harus sesuai dengan setara. Nah, seperti ini, ya kan? Lurus. Apa namanya? Lihat dari badannya itu harus ruku rata. Ya, dalam pelaksanaan sholat. Nah, ini ruku rata dan membaca Subhanallah Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau kita bisa baca dengan Subhanallah wa bihamdi. Bisa kita baca dengan 3 kali. Itu sama, tidak ada perbedaan. Nah ya, setelah itu kita dalam pelaksanaan sholat, yaitu yang keempat tadi ya, yang kelima. Yang kelima adalah apa katanya? Bangkit kita dari ruku sama dengan kita baca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Sami Allahu liman hamidah. Kalau mau baca yang juga ada. Nah, itu dia selesai kita ruku. Nah, langsung yang kelima, yang keenam adalah sujud. Ya, sujud. Ini kita baca juga Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang keenam. Ya. Nah, taruh tangan di telapak tangan. Itu keningnya harus apa? Ya, harus nempel di sajadah, ya, harus nempel di sajadah. Sesuai dengan rata dengan kakinya, ya, nampak kan kakinya, ya. Nah, itu dia. Nah, yang ketujuh adalah duduk di antara dua lihat kakinya, ya, kakinya dia berlipat, ya, berlipat, apa kan? Nah, kalau dari samping kakinya nampak itu. Nah, kalau dari belakang dia lihat. Nah, seperti ini, telepukkan kakinya, ya. Kalau dia tidak sakit kakinya, ya kan, normal. Nah, kalau sepertinya yang sesuai dengan dicontohkan. Nah, ini ya, itu yang ke-7 dalam pelaksanaan tata cara sholat ya. Nah, ada yang ke-7 ya. Yang ke-7, yang ke-8 udah. Nah, ke-8 kan apa lagi? Sujud lagi. Ya, sujud lagi kita bacaan sholat Subhana Rabbil azimi wa bihamdi, atau Subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang ke-8. Nah, yang ke-9 duduk tahiyat. Nah, tahiyat ini antara seperti ini ya. Nah, ya, bacaan tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, itu yang ke-9. Nampak itu yang nampak dari gambar itu. Ya, tangan bagaimana telunjuk, ya. Dan matanya kemana? Nah, ke sajadah atau di tangannya, atau digerak-gerakkan atau tidak. Boleh lurus saja. Kan ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, luruskan. Tidak boleh ada yang goyang. Nah, itu bagaimana? Ya kan? Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10 duduk tahiyat akhir. Nah, dulu tahiyat akhir ini kita baca, bacaan terakhir, ayat akhir kan? Nah, itu sudah Bapak ajari dan sudah kita praktekkan di masjid kita ketika waktu kita sholat zuhur, waktu kita sholat duha, itu dibaca semua, ya kan? Nah, itu dalam pelaksanaan tata cara sholat
melihat ke kanan ini harus nampak bagus. Artinya arah kanan. Jangan asal-asalan aja. Ya. Karena dalam ajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya nampak bau di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak bau ke kiri. Nah, kita belajar mempraktekkan bagaimana cara yang sudah Bapak ajari dengan praktek sholat. Jadi praktek sholat ini merupakan harus bisa dengan bacaan dari bacaan awal sampai akhir. Ayo siapa yang bisa? Siapa bisa? Seperti ini aja. Nah ini batang sholatnya. Yang sudah dikasih kakaknya ini 4. Ya. Nah ini perhatikan kalau semuanya. Nah dalam praktek pelaksanaan sholat subuh yang 2 rakaat dengan cara bacaannya, ya. Kita mulai dengan Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khotoyaya bil ma'i wa thalji wal bardi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Sallallahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni wa'ini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Allahu akbar. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Sallallahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni wa'ini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Allahu akbar. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
kasih kepada Satar yang sudah mempraktekkan sholat fardu. Silakan dulu. Terima kasih Satar. Nah, itu tadi dalam pelaksanaan sholat apa? Sholat fardu. Nah, jadi anak bapak semuanya, ya, dalam pelaksanaan sholat, ya sholat fardu tidak boleh kita malas-malas dalam melaksanakan sholat, karena merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi tidak ada yang tidak bisa, harus bisa dalam melaksanakan sholat fardu. Nah, selesai kita dalam melaksanakan pelajaran sholat, ya, mari kita berdoa sebelum kita selesaikan pelajaran ini dengan kita baca doa sama-sama. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah kita siang ini belajar tentang bagaimana praktek dalam kita melaksanakan sholat fardu. Ya, sholat fardu ini merupakan kewajiban bagi kita. Tidak boleh, ya, karena sholat ini, ya, tata caranya harus sempurna. Ya, sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti sholat kita tidak sah. Jadi tidak main-main, ya, dalam masalah sholat. Terima kasih kepada anak semuanya. Ini kelas 5, ya, kelas 5. Bapak akhiri. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa dapat memahami pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.